Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, tim kami yang pertama adalah Purna Meriana, kedua Gusti Wahyudi, ketiga Mawariki, keempat Albertina Elpaliana, yang kelima Lepwina Wendy. Next. Masuk ke konsep dasar manajemen risiko. Di sini manajemen risiko adalah keselamatan dan kesehatan kerja, bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen, proses, organisasi, dan merupakan proses yang berjalan terus-menerus. Tim pelaksana kegiatan manajemen risiko terdiri dari multidisiplin ilmu yang terus memiliki pemahaman yang detail pada setiap istilah dalam kegiatan manajemen risiko, dan juga pemahaman terkait kegiatan yang sedang dianalisa risikonya agar proses kegiatan manajemen risiko berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian tahapan manajemen risiko dalam tahapan manajemen risiko ada 6, yaitu pertama adalah penetapan konteks, kedua adalah identifikasi hazard, ketiga ada analisa risiko, keempat evaluasi risiko, kelima adalah pengendalian risiko, dan terakhir keenam adalah monitoring serta tinjauan ulang. Next. Urgensi dan manfaat penerapan manajemen risiko ketiga. Menurut Sadagiani 2001 mengatakan bahwa rumah sakit adalah tempat kerja yang memiliki potensi terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, rumah sakit membutuhkan perhatian khusus terhadap keselamatan dan kesehatan pasien, staf, dan lain-lainnya. Next. Kemudian masuk ke justifikasi alasan pemilihan bagian kerja. Pada instalasi gawat darurat atau IGD merupakan bagian dari unit pelayanan yang paling vital dalam membantu menyelamatkan nyawa pasien yang mengalami kegawat darurat ketika pertama kali masuk rumah sakit. Karena penanganan gawat darurat harus mendapat respon time yang cepat dan tindakan yang tepat yang menyebabkan tenaga kesehatan di bagian ini yang terpapar berbagai sumber bahaya yang dapat mengancam jiwa dan kesehatannya, menurut Depkes RI tahun 2006. Kemudian menurut Membansah tahun 2014, dalam Ramadan 2017, permintaan jasa pelayanan rumah sakit termasuk IGD terus meningkat. Hal ini disebabkan peningkatan berbagai jenis penyakit infeksi, penyakit akut, degeneratif, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, bencana, dan kejadian lainnya. Demikian dari saya, mungkin melanjutkan rekan saya. Selanjutnya ada paparan gambaran proses kerja pada bagian yang dipilih. Yang pertama adalah prosedur pemasangan infus. Yang harus dilakukan pada awalnya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand scrub, memberitahu tindakan yang akan dilakukan, mengisi selang infus, membuka plastik infus set dengan benar, tetap melindungi ujung selang steril, menggunakan infus set dengan cairan infus dengan posisi cairan infus mengarah ke atas, menggantungkan cairan infus di standar cairan infus, mengisi cairan infus set dengan cara menekan, mengisi selang infus dengan cairan yang benar, menutup ujung selang dan tutup dengan mempertahankan kesterilan, cek adanya udara dalam selang, pakai sarung tangan atau handscoon steril, memilih posisi yang tepat untuk memasang infus, meletakkan perlak dan pengalas, memilih vena yang tepat dan benar. Lanjut. Memasang tourniquet, infeksi vena dengan alkohol dari atas ke bawah dengan sekali hapus, buka aboket apakah ada kerusakan atau tidak, menusukkan aboket pada vena yang telah dipilih, memperhatikan adanya darah dalam kompartemen darah dalam aboket, tourniquet dibuka, menyambungkan dengan ujung selang dan
yang telah terlebih dahulu dikeluarkan cairannya sedikit dan sambil dibiarkan menetes sedikit. Memberikan plester pada ujung aboket tapi tidak menyentuh area penusukan untuk fiksasi. Membalut dengan kasa betadin steril dan menutupnya dengan kasa steril kering. Memberi plester dengan benar dan mempertahankan keamanan aboket agar tidak tercabut. Mengatur cairan tetesan infus sesuai kebutuhan pasien. Alat-alat dibereskan dan perhatikan bagaimana respon pasien. Perawat kembali mencuci tangan, catat tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada prosedur pengambilan darah arteri. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand scrub. Pasang sarung tangan steril. Siapkan spuit dengan ukuran yang diperlukan. Bersihkan daerah arteri yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Posisi tangan hiperekstensi pada pergelangan, diganjal handuk gulung atau bantal kecil, tusuk pada yang denyutnya paling menonjol dengan sudut 45 sampai dengan 60 derajat, hisap darah secukupnya lalu cabut jarum dan segera semprotkan secara perlahan ke dalam tabung yang berisi heparin, kemudian dibolak-balik beberapa kali agar dapat bercampur heparin dan diberikan label identitas pasien. Tekan daerah bekas tusukan dengan kapas atau kasat kering 3-5 menit, bereskan alat dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand scrub. Catat tindakan yang telah dilakukan, segera kirim sampel darah tersebut ke laboratorium. Yang selanjutnya adalah prosedur dalam mengangkat dan memindahkan pasien. Kenali kemampuan diri dan kemampuan pasangan kita. Diangkat secara bersama dan bila merasa tidak mampu, jangan dipaksakan. Kedua kaki berjarak sebahu kita, satu kaki sedikit di depan kaki sebelahnya. Berjongkok, jangan membungkuk saat mengangkat. Tangan yang memegang menghadap ke depan. Tubuh sedekat mungkin ke beban yang harus diangkat. Bila terpaksa, jarak maksimal dengan tubuh kita adalah 50 cm. Jangan memutar tubuh saat mengangkat. Jaga posisi pasien tetap lurus, kepala, badan, dan kaki pasien sama tinggi. Berjalan perlahan dengan kecepatan dan langkah kaki yang sama. Letakkan pasien secara perlahan dan bersamaan. Rapikan kembali pakaian atau selimut pasien. Panduan di atas berlaku juga saat menarik atau mendorong penderita. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota tim yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk identifikasi dan analisis risiko K3. Di sini identifikasi risiko K3 untuk pemasangan infus itu sendiri yang pertama tentunya jadi luka tertusuk jarum infus atau aboket. Ini biasanya terjadi pada saat melakukan pemasangan infus secara manual dan ini tentunya sangat berdampak berbahaya khusus untuk hajat fisik ya. Dilaporkan kejadian luka tertusuk jarum pada perawat di IGD itu sebanyak 1 kali dalam setahun. Untuk yang kedua, untuk identifikasi risiko pemasangan infus yaitu terpapar darah pasien. Di sini hajat biologi karena kemungkinan terpapar darah pasien sangat bisa terjadi penularan, terutama untuk penyakit-penyakit menular seperti hepatitis dan HIV. Untuk yang ketiga, pemasangan infus risikonya adalah MSDS. Ini berkaitan dengan hajat ergonomi. Ini dikarenakan bahwa posisi membungkuk pada saat memasang infus, tentunya ini biasa disebut dengan postur janggal. Ini biasanya akan menyebabkan risiko nyeri otot atau low back pain ya. Di sini beberapa perawat mengeluh pegal-pegal setiap hari pada tulang belakang. Untuk identifikasi risiko kedua dalam pengambilan darah arteri yang bersama dengan yang pemasangan infus. Yang pertama risikonya adalah luka tertusuk jarum juga pada saat pengambilan darah. Ini sering terjadi pada perawat ya untuk mengambil darah arteri. Ini dilaporkan di IGD sebanyak 1 kali dalam 3 bulan biasanya terjadi. Yang kedua, yang bersama dengan pengambilan pemasangan infus juga terpapar darah pasien, ini tentunya hajat biologi
berisiko terjadinya penularan penyakit-penyakit seperti HIV dan hepatitis. Dalam 1 tahun dilaporkan bahwa perawat yang terpapar darah pasien itu terjadi 1 kali dalam setahun. Untuk yang ketiga, identifikasi risiko yang terjadi pada pengambilan darah arteri sama dengan pemasangan infus yaitu MSDS. Ini berhubungan tadi dengan ergonomi posisi janggal. Dan ini biasanya menyebabkan nyeri otot dan low back pain. Jadi beberapa perawat juga mengalami pegal-pegal. Untuk identifikasi risiko ketiga selanjutnya dalam mengangkat dan memindahkan pasien. Ini tentunya berbeda dengan identifikasi risiko pada pemasangan infus dan pengambilan darah arteri. Di sini untuk identifikasi risiko, yang pertama untuk pengangkatan dan pemindahan pasien tentunya berhubungan dengan hajat ergonomi. Biasanya ini terjadi karena tadi posisi janggal dan beban berat dari pasien yang dapat menyebabkan risiko nyeri otot atau LBP. Yang kedua, terkait dengan mengangkat dan memindahkan pasien itu ada terjatuh dan tertimpa. Jadi untuk terjatuh sendiri bahwa biasanya dalam posisi mengangkat disebabkan oleh lantai yang licin dan berat beban tubuh pasien yang ini apabila terjadi mengakibatkan luka fisik. Jadi dilaporkan perawat juga terjatuh saat mengangkat. Untuk yang ketiga tertimpa, ini hampir sama dengan terjatuh, ini biasanya juga yang mengakibatkan fatal bahwa perawat yang mengangkat itu tertimpa tubuh pasien. Yang ini akan terjadi benturannya. Jadi dilaporkan perawat tertimpa tubuh pasien ini terjadi 2 kali dalam setahun. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Albertina. Silakan Albertina. Baiklah, selanjutnya setelah kita mengetahui identifikasi dari risiko yang ada di IGD, kita akan menganalisis risiko ketiga untuk melihat level dari risiko ketiga yang ada di IGD. Pertama, kami telah sepakat untuk pengkategoriannya, yaitu berdasarkan scoringnya, ada kategori untuk dampak konsekuensi, ada kategori untuk kemungkinan atau probabilitas, dan tingkat risikonya. Selanjutnya, yaitu untuk matriknya sendiri, setiap risiko kita beri nilai, di mana yang pertama yaitu pemasangan infus. Di sini kita mendapatkan hasil perkalian dari konsekuensi dan kemungkinannya, yaitu dapatkan 10 scoringnya, dengan risikonya itu adalah bermakna. Sesuai dengan analisis yang identifikasi yang telah disampaikan sama Pak Ode. Setelah itu yang kedua, untuk yang pertama yang terkena jarum suntiknya, yang kedua yaitu hazard biologinya, di mana perawat IGD tersebut tadi dijelaskan ada dalam setahun ada 1 kali kejadian, yaitu dengan kami memberikan scoringnya ada 12 dengan tingkat risiko bermakna. Selanjutnya, untuk hazard yang ketiga ada posisi janggal, di mana di sini ditemukan adanya keluhan yang hampir setiap hari dengan konsekuensinya yaitu mengeluh MSDS. Kami memberikan scoringnya 15 dengan tingkat risikonya yaitu tinggi. Sedangkan untuk pengambilan darahnya, di sini ada pertama ada terkena jarum, itu di mana yaitu aboket. Perawat ada mengeluh 3 bulan. Dalam 3 bulan itu mengeluh ada 1 kali kejadian mengalami luka tertusuk jarum. Setelah itu untuk konsekuensinya akan berdampak penyakit terjadinya penularan
Setelah itu, selain tertusuk juga terjadi penularan juga, di mana kami memberikan scoringnya 10 dengan tingkat risikonya itu bermakna. Selanjutnya, dalam pengembalian darah itu ada hazard biologi, itu di mana perawatnya mengeluh dalam 1 tahun ada sekali terpapar darah manusia. Dengan konsekuensinya yaitu dapat terinfeksi penyakit menular pada perawat, kami memberikan scoringnya yaitu 12 dengan tingkat risikonya bermakna. Selanjutnya, hazard yang ketiga yaitu posisi janggal. Perawat mengeluh hampir setiap hari, merasa sakit, di mana konsekuensinya akan menimbulkan SDS. Kami memberikan scoringnya yaitu 15 dengan tingkat risikonya tinggi. Selanjutnya untuk mengangkat dan memindahkan pasien. Di sini untuk hazard pertamanya ada posisi janggal dan beban berat, di mana perawatnya mengeluh pegal-pegal hampir setiap hari. Dengan konsekuensinya pada saat mengangkat dan memindahkan itu menimbul nyeri otot atau low back pain. Kami memberikan scoringnya 15 dengan tingkat risikonya adalah tinggi. Yang kedua, hazardnya yaitu adalah lantai licin dan beban berat, di mana setiap 1 tahun terjadi 1 kali kejadian pada perawat mengalami terjatuh. Dan konsekuensinya perawat akan luka fisik yang memerlukan perawatan medis. Kami memberikan scoringnya 12 dengan tingkat risikonya bermakna. Selanjutnya yaitu kita ke evaluasi risiko. Di mana untuk evaluasi risiko juga kami sudah sepakat untuk menentukan scoringnya, di mana untuk tingkat rendah, sedang, dan bermaknanya apakah dapat diterima atau penting atau moderate untuk penanganannya. Saya akan tampilkan tentang evaluasi tabelnya. Untuk evaluasinya yaitu di sini kami menampilkan dari proses kerjanya, bahaya potensial yang teridentifikasi, deskripsi bahaya potensialnya, pekerjaan terpajan, dan konsekuensi, dan seterusnya itu berupa level risikonya. Di mana yang pertama, pemasangan infusnya telah dijelaskan dari teman-teman, yaitu bahaya yang dapat timbulkan ada fisik, deskripsinya pasti pada saat melakukan pemasangan infus, yaitu penusukan pada vena menggunakan jarum suntik secara manual. Maka yang terpajan tersebut adalah pekerja yang perawat. Konsekuensinya luka tertusuk jarum dengan risiko yang telah kita hitung sendiri adalah 10. Level risikonya itu bermakna. Tindakan pengendali yang sudah diterapkan pastinya telah rumah sakit telah menerapkan alat pelindung diri dan standar prosedur operasional sesuai yang telah dijelaskan dari awal oleh Wendy. Setelah itu di pemasang infus ada biologi, di mana bahaya potensialnya saat melakukan pemasangan kontak dengan darah pasien. Konsekuensinya tertular penyakit hepatitis, penyakit menular, hepatitis, HIV, dan AIDS. Setelah itu nilai risikonya didapatkan 12, level risikonya kami berikan bermakna. Yang telah diterapkan oleh rumah sakit adalah pelindung diri dan standar prosedur operasional, yaitu prosedur kerja yang aman seperti penggunaan APD, penggunaan sarung tangan. Selanjutnya yaitu ada ergonomi.
ergonomi pada saat pemasang infus dengan posisi yang janggal itu konsekuensinya terjadi MSDS berdampak low back pain, kami memberikan skor 15 dengan risikonya tinggi. Standar operasional prosedur sudah dilakukan oleh rumah sakit. Setelah itu selanjutnya untuk pengambilan darah arteri, yaitu untuk bahaya yang timbulnya adalah hazard fisik, hampir sama dengan pemasangan infus, yaitu saat melakukan pengambilan darah menggunakan jarum suntik secara manual, yang terpajan yaitu adalah perawat. Konsekuensinya luka tertusuk, kami memberikan skor 10 dengan tingkat risikonya bermakna. Setelah itu ada hazard biologi juga, di mana saat pengambilan darah, maka perawat berkontak langsung dengan pasien, maka akan konsekuensinya tertular penyakit menular. Kami berikan skor 12, itu tingkat risikonya bermakna. Ergonomi itu pada saat pengambilan darah dengan posisi yang janggal dilakukan terus-menerus. Konsekuensinya adalah MSDS yang berdampak low back pain, kami memberikan skor 15 dengan tingkat risikonya tinggi. Keseluruhannya pasti sudah dilakukan secara standar prosedur operasional menggunakan alat pelindung diri, terutama untuk hazard biologi dan fisik. Ergonomi ini juga standar prosedur operasional posisi dalam pengambilan darahnya. Selanjutnya itu mengangkat dan memindahkan pasien. Hazardnya adalah ergonomi, di mana pada saat mengangkat dan memindahkan dengan posisi yang janggal dan beban yang berat, pajanannya yaitu ada perawat yang dapat menimbulkan MSDS, kami berikan skor 15 dengan tingkat risikonya tinggi, di mana rumah sakit telah memberikan yang diterapkan adalah sesuai dengan standar prosedur operasional, teknik pengangkutan brankas, tempat tidur yang baik dan yang benar. Setelah itu ada fisik juga, berupa perawat saat mengangkat dan memindahkan pasien. Akan konsekuensinya terjatuh dan luka fisik, kami memberikan scoring 12 dan risikonya itu bermakna. Perawat dapat tertimpa tubuh pasien dengan konsekuensinya tertimpa dan menyebabkan luka fisik. Kami berikan scoring 12 dengan tingkat risikonya bermakna. Yang telah diterapkan oleh rumah sakit juga sudah sesuai dengan standar prosedur operasional. Setelah itu, kami setelah yang dilakukan rumah sakit, yang diterapkan rumah sakit, maka didapatkanlah hasilnya yaitu untuk pemasangan infusnya, yaitu untuk hazard fisiknya, nilai risikonya telah menjadi 6, level risikonya menurun jadi sedang, dan biologi diberi nilai juga 6, dengan level risikonya itu sedang. Untuk ergonomi juga terjadi penurunan juga pada level risikonya, yaitu 9, dengan kategorinya bermakna. Untuk pengambilan darah atau arteri juga terjadi penurunan juga, di mana untuk hazard fisiknya juga dengan tingkat risikonya 4, dengan sedang. Untuk biologinya yaitu level risikonya 3 dengan tingkat risikonya rendah, ergonominya turun menjadi 9, dengan tingkat risikonya bermakna. Begitu juga dalam saat mengangkat dan memindahkan pasien, yaitu terjadi penurunan dengan scoring menjadi 12, tingkat risikonya bermakna, dan untuk fisiknya menurun menjadi 6, dengan tingkat scoringannya yaitu dengan level tingkat risikonya itu sedang. Begitu juga dengan yang terakhir yaitu yang perawat dengan tertimpa pasien dengan luka fisik juga mengalami penurunan, di mana menjadi 6 dan tingkat risikonya itu menjadi sedang. Selanjutnya untuk pengendalian setelah didapatkan nilai sisa dari level risikonya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Bu Furna.
Slideshow kan, Pi? Slideshow. Selanjutnya adalah rekomendasi pengendalian dari kelompok. Untuk pemasangan infus dan pengambilan sampel darah arteri, tadi sudah kita lihat bahwa risiko yang dihadapi hampir sama, yakni fisik, biologi, dan MSDS. Jadi untuk pengendalian dari rumah sakit pun juga hampir sama. Jadi kesepakatan kelompok untuk pemasangan infus dan pengambilan sampel darah arteri ini kami jadikan satu, yakni yang pertama untuk fisik atau luka tertusuk jarum. Pengendalian sudah dilakukan rumah sakit, yaitu alat pelindung diri dan standar prosedur operasional. Untuk rekomendasi pengendalian tambahan dari kelompok, yakni selalu membawa safety box saat melakukan tindakan. Jadi tujuannya setelah pemakaian jarum itu bisa langsung dibuang di tempat, tidak dibawa kemana-mana, juga menghilangkan tahap recapping atau penutupan kembali tutup jarum pada SPO yang ada di rumah sakit, diganti dengan langsung membuang jarum ke dalam safety box seperti gambar di samping. Yang benar, walaupun jarumnya masih terbuka tanpa tutup, langsung dimasukkan saja dalam safety box, karena kejadian tertusuk jarum paling sering pada saat recapping atau menutup jarum. Yang B adalah biologi atau tertular penyakit menular seperti hepatitis, HIV, dan AIDS. Pengendalian yang sudah dilakukan di rumah sakit, yakni alat pelindung diri dan standar operasional prosedur, yakni prosedur kerja yang aman seperti penggunaan APD, penggunaan sarung tangan sekali pakai. Rekomendasi pengendalian tambahan dari kelompok adalah pemasangan infus dilakukan secara bergantian dengan teman sip kerja, tujuannya untuk menghindari risiko terpapar berulang. Yang kedua yang bisa ditambahkan dalam pengendalian adalah menggunakan sarung tangan 2 lapis atau double safety. Yang C, ergonomi atau MSDS berdampak low back pain. Pengendalian yang sudah dilakukan adalah standar operasional prosedur. Rekomendasi pengendalian tambahan dari kelompok adalah menyediakan kasur atau bed yang fleksibel, bisa dinaik turunkan, seperti gambar di samping. Yang kedua, menyediakan kursi petugas yang ketinggiannya juga bisa disesuaikan dengan ketinggian tempat tidur pasien. Yang ketiga, troli tempat peralatan beroda sehingga bisa di posisi yang mudah dijangkau oleh petugas. Keempat, ketinggian troli peralatan juga disesuaikan dengan ketinggian lengan petugas. Selanjutnya, mengangkat atau memindahkan pasien. Yang pertama, ergonomi menimbulkan MSDS atau nyeri otot atau low back pain. Pengendalian yang sudah dilakukan oleh rumah sakit adalah standar operasional prosedur. Yang kedua, teknik pengangkatan pasien dilakukan sesuai dengan SOP dan dilakukan oleh 2-3 orang. Adapun rekomendasi tambahan untuk pengendalian tambahan dari kelompok, yang pertama sebaiknya dilakukan secara bergantian dengan teman sip kerja, tujuannya mengurangi kelelahan fisik. Yang kedua, melakukan peregangan otot sebelum dan sesudah mengangkat atau memindahkan pasien. Yang ketiga, perawat UGD dianjurkan melakukan olahraga fisik rutin untuk melatih kekuatan fisik. Untuk fisik terjatuh dan luka fisik tertimpa, pengendalian yang sudah dilakukan oleh rumah sakit adalah standar operasional prosedur. Rekomendasi pengendalian tambahan dari kelompok yakni menyediakan kasur atau bed yang fleksibel yang bisa dinaik turunkan. Yang kedua, proses pemindahan menggunakan berangkar yang ketinggiannya bisa disesuaikan dengan ketinggian tempat tidur pasien.
Demikian penyajian dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.